Lo pernah denger cerita soal sumur tua di desa terpencil yang katanya angker banget? Tapi bukan angker biasa bro. Ini levelnya udah masuk ke cerita yang nggak bisa dijelasin logika. Penduduk desa bahkan nyebut itu sumur keramat. Bukan karena airnya suci, tapi karena ada sosok yang tinggal di dalamnya. Nama penunggunya ya cuma disebut nenek. Tapi katanya bukan nenek biasa. Wujudnya kabur, tapi semua yang pernah lihat bilang sama. Rambut panjang acak-acakan, baju lusuh warna putih, kecoklatan kayak tanah, dan matanya kosong, gak ada cahaya kehidupan, kayak boneka rusak. Cerita ini datang dari desa kecil di Jawa Tengah. Di ujung desa ada sumur tua yang udah puluhan tahun ditutup papan dan dipaku mati. Warga sepakat buat gak nyentuh itu sumur karena katanya sumur itu gak cuma tempat air tapi juga pintu. Pintu kemana? Nah, itu yang bakal gue bahas sekarang. Lo siap? Coba deh, sekarang matiin lampu dulu, terus fokus. Karena kisah ini bukan cuma soal hantu, ini soal rasa bersalah, karma, dan dendam yang gak pernah selesai. Dan yang ngalamin langsung seorang pemuda yang gak tahu apa-apa. Namanya Jaka, anak kota yang baru balik ke desa setelah kakek neneknya meninggal. Dia mewarisi rumah tua yang jaraknya cuma selemparan batu dari sumur itu. Lo bisa bayangin ya, bangun pagi, buka jendela, dan pemandangan pertama yang lo lihat adalah sumur yang ditutup papan tua berlumut. Malam pertama Jaka tinggal di situ. Dia nggak ngerasa ada yang aneh. Tapi sekitar jam 2 pagi, dia kebangun karena suara ketukan. 3 kali, pelan tapi dalam. Tok, tok, tok. Suaranya kayak dari belakang rumah, deket dapur. Awalnya dia mikir itu kucing. Tapi pas dia ngintip dari balik tirai jendela, dia ngeliat sosok berdiri di pinggir sumur. Bayangin cewek tua berdiri diam, mukanya gak kelihatan karena rambutnya nutupin semua wajah. Nenek itu cuma berdiri, ngadep ke sumur, dan kaki dia gak nyentuh tanah. Dia kayak ngambang beberapa senti di atas tanah. Lo pernah merinding sampai susah nafas? Itu yang Jaka rasain. Tapi yang lebih gila lagi, besok paginya di lantai dapur ada jejak kaki basah. Tapi bukan air biasa, kayak lumpur, dan baunya busuk, bau tanah yang udah lama gak kena cahaya. Setelah kejadian itu, Jaka mulai diganggu tiap malam. Mimpinya makin aneh, dia mimpi berdiri di tepi sumur, dan dari dalam sumur ada tangan keriput keluar, narik dia pelan-pelan. Suara nenek-nenek lirih terus manggil namanya, Jaka, Jaka. Suaranya serak tapi kayak ngenalin dia. Sampai akhirnya suatu malam, Jaka kebangun dengan tubuh penuh lumpur, kasur basah, bajunya kotor, dan tangannya luka-luka kayak habis berusaha manjat sesuatu. Lo pernah sleepwalking, tapi ini beda. Ini bukan tidur jalan, ini kayak tidur dirasuki. Dia akhirnya mulai tanya-tanya ke tetangga, tapi kebanyakan warga malah nyuruh dia pergi. Ada yang bilang rumah itu udah gak cocok buat orang luar. Bahkan kepala desa sempat nyaranin dia pindah sebelum kecelakaan lagi terjadi. Sampai akhirnya ada satu nenek tua yang nyamperin dia. Katanya, kalau kamu udah lihat dia sekali, berarti dia udah milih kamu. What? Jaka kaget. Lo juga pasti mikir, milih? Maksudnya milih buat apa? Dan nenek itu mulai cerita asal-usul sumur tua itu. Puluhan tahun lalu, ada seorang dukun perempuan yang tinggal di dekat sumur. Dia tinggal sendirian, gak punya keluarga, dan sering bantu orang yang sakit. Tapi karena satu kejadian tragis, anak kepala desa meninggal setelah diobati olehnya. Warga langsung nuduh dia dukun santet. Malam itu juga, warga nyeret dia rame-rame ke arah sumur. Hujan deras, tanah becek, dan di depan sumur itu si dukun cuma bilang satu kalimat sebelum dilempar hidup-hidup. Aku bakal balik dan kalian semua bakal lihat aku. Mayatnya
nggak pernah ditemukan. Waktu itu warga bilang dia udah mati. Tapi semenjak malam itu, tiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan mulai terdengar dari dalam sumur. Anak-anak yang main deket sumur suka demam tinggi, dan orang-orang yang mimpi tentang dia sering hilang begitu aja. Warga akhirnya tutup sumur itu dengan papan dan paku besi. Tapi lo tahu kan, nggak semua yang terkunci itu berhenti. Kadang makin dikurung, makin marah. Dan sekarang target barunya bukan warga asli desa, tapi yang baru datang, kayak Jaka. Malam terakhir sebelum Jaka hilang, warga dengar suara jeritan dari rumahnya, tapi nggak ada yang berani ke sana. Baru paginya, pas warga kumpul rame-rame buat ngecek, rumahnya kosong, sepi, semua barang masih lengkap, tapi kamarnya porak-poranda. Cuman ada satu hal yang aneh. Di lantai ada jejak kaki lumpur menuju pintu belakang. Dan di belakang rumah, jejak itu berhenti tepat di depan sumur. Waktu warga lihat papan penutupnya, satu paku udah copot, kayak dicongkel dari dalam. Jaka nggak pernah ditemukan. Polisi sempat dateng, nyelam ke sumur, tapi nggak nemu apa-apa. Cuma hawa dingin dan bau busuk yang nyisa. Warga akhirnya nutup lagi sumur itu 2 kali lebih rapat. Bahkan ditaburi garam dan sesajen tiap malam Jumat Kliwon. Tapi lo tahu apa yang paling ganggu? Suara tangisan nenek itu masih suka kedengeran. Pelan, kadang kayak nyanyi, kadang kayak manggil nama seseorang. Jadi, kalau suatu malam lu lagi di desa dan nemu sumur tua yang ditutup papan, jangan deketin, jangan jawab kalau ada yang manggil nama lu dari arah sumur. Dan yang paling penting, jangan pernah ngeluh kesepian, karena bisa jadi dia bakal dateng buat nemenin lo. Sekarang gue tanya, lo masih berani ngintip sumur tengah malam?